Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Happy Ascension Day, haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Selamat datang di special online service Grow Community Church. Wherever you are, kita percaya bahwa ini pertama kali kita online untuk hari kenaikan Tuhan Yesus, tetapi kuasanya tidak terbatas, onsite, online,
on everywhere, di kendaraan di mana saja, hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara. Hari kenaikan Tuhan Yesus, buat kamu lihat apa arti hari kenaikan Tuhan Yesus? Ya pasti ada jaminan kalau Tuhan Wow. Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Wah, luar biasa, tentu jaminan luar biasa. Dan jangan lupa Tuhan katakan, aku akan datang kembali. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus, cara kita melihat dia naik, cara yang sama dia juga akan turun. Dan kalau yang melihat dia naik adalah para murid, tentunya yang akan melihat dia turun dan datang kembali juga para murid. Puji nama Tuhan. We are excited untuk mendengar pesan daripada Pastor Nico yang akan menyampaikan firman Tuhan and grow, akan menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. So prepare yourself, church. Kita akan nikmati sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Enjoy every song, enjoy every word. Dan kita percaya hari kedatangan Tuhan adalah awal. Sebentar lagi hari pencurahan Roh Kudus akan segera datang. Puji nama Tuhan. Enjoy the service. God bless you. Shalom Grow Community Church. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita hari ini. Sorakan haleluya. Come on. Nyanyi sama-sama yuk. Come on.
maut telah terhempas. Nama Yesus, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Keluncur katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mukjizat terjadi. Let's go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Terima kasih Yesus Tuhan. Come on, grow community church, let's go. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mukjizat terjadi. Let's go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Boleh kita tepuk tangan semua saudara. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Grow Community Church, come on, sing with me. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Boleh angkat kedua tanganmu. Tenangkan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan haleluya. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Hosana bagi sang raja kami. Saudara-saudara, haleluya. Haleluya. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan kami ada di tempat ini. Semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang rela berkorban bagi kami Tuhan. Engkau mati bangkit dan kemudian Engkau hidup. Dan saat ini Engkau naik ke surga Tuhan. Untuk memberikan kami hidup. Dan hidup dalam segala kemenangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu atas kami.
Kami mau katakan Engkau cukup bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Christ is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, and everything I need. Mari sama-sama nyatakan. Come on. Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Come on, angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, Lord. Everything I need is in you, and everything I need. Come on. Christ is enough for. Christ is enough for me. Enough for me. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, one more time. Lift up your hands and sing. Is enough for me. Christ is enough. Enough for me. Everything I need is in you, Lord. Everything I need. Everything I need. Mari kita sama-sama deklarasikan. Kalau kita telah mengikut Yesus and there is no turning back. Come on, lift up your hands and sing. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. Before me, the world behind me.
Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Glory Church, come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Yesus Tuhan kami, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Come on church, Hosana, Hosana. Kami nyanyikan Hosana bagi Yesus Sang Raja kami. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan, one more time. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi nyanyikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekali katakan, namamu besar termulia. Wow, come on, just worship God. Terus keep worship in the spirit. Terus penyembah dalam bahasa roh. Rabaka, ya rabaka, ya basidiki, ya ralabataka. Oh, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Oh, yang sakit akan sembuh, yang terikat akan lepas ya Tuhan. Kirabaka, ya ralabataka, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pesan daripada gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Jitro Harjo. Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyat. We are ready Lord, speak to us. Speak to your church oh God. Bicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir,
seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu?
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh,
maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar
700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19.
Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, kul, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa. Ori
Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang belum berbahasa roh. Tuhan, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Satu, terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau ya Aba. Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni Tuhan. Ampuni. Kau melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wow, dahsyat banget. Thank you Pastor Nico untuk pesan yang dahsyat. Thank you Pak Nico, thank you Om Nico untuk mengingatkan Grow Community Church untuk menjadi murid siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti excited menurut Tuhan naik, juga Dia akan turun kembali menjemput kita semua. Wah, luar biasa, dan saya percaya pasti saudara diberkati. Dan Tuhan juga memberikan kesehatan buat gembala kita terus memimpin dan menyiapkan umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan di kedua kali. Siapa tadi saudara untuk persembahan, kita akan memberikan persembahan kita khusus untuk Ascension Day, untuk hari kenaikan ini. Ya doa sama-sama. Bapak terima kasih. Thank you God, kami ucap syukur di hari libur kami, di hari besar, di mana semua dunia sedang memperingati hari kenaikan Tuhan. Biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Thank you untuk benih yang Tuhan taruh tangan kami. We want to bless the work of God untuk memberkati pelayanan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara bisa memberikan lewat QR yang ada dan atau transfer di account yang ada di bawah saya berikut ini. Sambil kita memberi, ada berapa pengumuman dia? Silahkan. Ya, pengumumannya hanya mengingatkan kembali untuk kita datang pada hari Minggu ini dengan 5 kali ibadah, yaitu setengah 9, setengah 11, jam 1, jam 4 sore, dan 6 sore. Mari kita bersama-sama excited untuk terus memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah naik menyediakan tempat itu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan lupa kalau saudara ada di tempat di Kota Manado, Minahasa Utara, ataupun juga di Bekasi, saudara bisa datang di bawah ini adalah cabang-cabang ataupun campus-campus dari Grow Community Church yang ada. Saudara bisa hadir dan bersama-sama mengalami hari Minggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Well, kita akan berdoa dan setelah itu siapkan hati saudara untuk mendapatkan berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Let's pray. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga untuk sebagai jaminan bagi kami semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau menyediakan tempat yang baik bagi kami semua Tuhan. Biarlah pada waktu Engkau datang kembali, Engkau mendapati orang-orang benar yang banyak sekali Tuhan. Orang benar ya Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh mereka sempurna. Pada waktu kedatangan Engkau tidak bercacat celah. Terima kasih untuk pesan yang begitu dahsyat yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Pendeta Niko Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami
Berkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta Ibu Hermin beserta seluruh keluarga besar. Kami minta kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan selalu turun atasnya ya Tuhan. Biarlah Engkau sampaikan pesan-Mu melalui beliau ya Tuhan. Beri kekuatan ekstra kemanapun beliau melangkah Tuhan. Biar penyertaan urapan-Mu, kuasa-Mu menyertainya Tuhan. Sehingga amanat agung itu terus Tuhan semakin diperluas dengan pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Grow Community Church. Biar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi murid ya Tuhan. Murid yang mau belajar, murid yang berkenan kepadamu, dan terutama kami mau hidup sama seperti Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan seluruh tim penggembalaan yang ada di Grow Community, baik Jakarta, Bekasi, Manado. Berkati semua ya Tuhan, sehingga dalam unity kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk negara tercinta kami Indonesia. Tuhan, tak lupa kami berdoa Tuhan, biar hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan menyertai pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Prabowo Tuhan, dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka untuk memimpin negara ini, supaya Indonesia Tuhan menjadi negara yang sehat, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang dipenuhi damai sejahtera, menjadi negara yang bisa berperan yang baik Tuhan di seluruh dunia ini. Dan terutama Tuhan, kami percaya perekonomian Indonesia akan semakin baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan pakai setiap kami Tuhan. Oh, setiap kami bergerak mengabarkan Injil-Mu, amanat agung-Mu Tuhan, supaya Indonesia dengar kabar baik itu Tuhan, bangsa-bangsa dengar kabar baik itu Tuhan, sehingga satu saat kami percaya Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kenaikan-Mu ke surga. Kami percaya Tuhan, Engkau beri kami tempat yang terbaik itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapkan hati saudara untuk menyambut doa berkat daripada Bapak Gembala sidang kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ready? Ku menang bersama Yesus Tuhanku.